Kalau Tuhan Anda dan Tuhan saya itu sama-sama mempunyai pengetahuan yang begitu maha-maha. Tetapi Ya, hakikatnya begitu, tetapi hakikatnya tetap ada pengetahuan di dalam dirinya kekal, betul? yes. Nah, pengetahuan itu kan kecerdasan atau ilmu. Ya, Nah, berarti Tuhan Anda itu sama seperti saya mempunyai pikiran atau firman, betul? Tuhan tidak dikatakan memiliki pikiran. Kok saya dibatasin ya, teman-teman? Tapi pengetahuan. Turun dulu sebentar, habis itu dinaikkan. Siapkan, dah siap. Diturunkan. Kick cepat. 1, 2, 3. Kena pembatasan. Nggak usah report-report lah, diskusi yang enak, yang baik-baik aja diskusi. Kenapa sih teman-teman Kristen ini, aduh? Teman-teman Ini Islam, Petra, Kristen, ini buat jangan Petra juga dikit ya, aku biar Petra belajar juga tentang Tuhannya seperti apa. Ya, betul sekali. Oh, kalau saya anak-anak terang, justru kalian ini harus ke dalam terang, berjalan di dalam kegelapan kalian. Oke. Jadi ikat dulu bibirnya, Saudara Petra. Kalau perlu kasih Alteco dulu. Saya belum selesai. Jadi Ya, Tuhan ya, pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Itu pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi maha mengetahui. Kemahaan kemudian pengetahuan Allah atau pencipta langit dan bumi itu setitik diberikan kepada manusia sehingga manusia bisa menjadi pemimpin. Maka manusia bisa mengetahui apa yang baik, apa yang buruk. Bedanya kemudian antara Anda dengan saya, pola iman yang saya bangun itu berlandaskan akal. Sedangkan di agama Anda, akal sudah dimatikan. 2 Korintus 10 nomor 5, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menahan atau menawan pikiran dan menaklukkan kepada Yesus. Iya. Di dalam Iya di kan? dalam 1 Korintus 1 nomor 19, karena tertulis aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu kata Nabi Paulus. Nabi Anda tuh yang berkata seperti itu. Jadi kalau Petra kemudian tidak bisa membedakan antara cendol dengan teh ayam, ya wajar. Karena akalnya sudah dipatahkan, dimatikan terlebih dahulu sebelum menjadi penyembah Kristus. Silakan Saudara Jeb. Iya, jadi kan Tuhan Anda kan terutama dengan Tuhan saya itu sama-sama ada maha tahu, maha segala-segalanya, Iya, betul. maha. Namun manusia itu mempunyai pengetahuan yang terbatas. Yes. Kalau Tuhan saya dan Tuhan Anda itu mempunyai pengetahuan yang begitu tak terbatas. Betul. Tetapi pengetahuan itu sudah ada dalam diri manusia, dan Yes. pengetahuan itu sudah ada dalam diri Tuhan saya dan Tuhan Anda juga. Berarti Ya. adalah suatu realita atau kenyataan yang sesungguhnya di dalam Yes. diri Tuhan kita. Nah, berarti sama Ya. dong Tuhan kita, Bang Juma, mempunyai pengetahuan atau pikiran. Memang Tuhan saya sama. mempunyai pikiran. Cuman kamu Oke. salah sembah, Cak Ayu. Tuhan Oke. itu cuman satu. Berarti- Tuhan yang menciptakan engkau dan Tuhan yang menciptakan aku itu sama. Cuman kamunya yang berarti- salah sembah. Kau menyembah kepada Kristus. Sementara firman, tidak berarti ada sama-sama gelar mempunyai bagi firman. pencipta langit dan bumi baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab. Tidak ada gelar Tuhan itu Kristus. Kristus itu artinya apa? Orang, manusia yang diurapi. Kamu menyembah manusia yang diurapi. Bagus kalau manusia. Oke. Oke, Kalau sepakat makhluk ya, roh itu Tuhan bahaya. saya dan Tuhan Anda mempunyai sama-sama punya firman ya. Iya, dia memiliki sifat al-kalam. Oke. Yesaya 55 nomor manusia mempunyai 11. firman. Mazmur 33 Manusia nomor mempunyai firman. 9. Berarti sama dengan ciptaannya dong. Kejadian Oh 1 ayat 26. enggak, bukan begitu. Maha tahu dengan tahu itu berbeda. Saya tahu, tapi saya tidak maha tahu. Saya bisa berkata-kata, tapi saya tidak maha berkata-kata. Sedangkan Tuhan itu memiliki sifat maha berkata-kata. Itulah yang disebut kalam. Iya, kalam itu sudah kekal dalam diri Allah atau suatu kenyataan yang ada Yes. kekal dalam diri Allah, betul? Betul. Oke. Yes. Berarti kan kalau kami mempercayai kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Anda salah manusia. tafsir terhadap kitabnya Yahudi itu.
Iya, enggak kan ada dalam kitab suci saya. Iya, Anda salah tafsir. Maksudnya di situ, baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar kami. Maksudnya apa? Allah menggambar, mensketsa, punya desain. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan sudah punya desain. Makanya dikatakan kemudian mau menciptakan Adam yang serupa dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki sketsa gambar, ya, desain dalam menciptakan Adam. Maka Adam dicipta sesuai dengan gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu punya gambar bentukannya, wujudnya seperti Adam. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, paham. wujudnya Aku seperti nggak- Adam, berarti dia punya biji sakar. Untuk apa biji Iya. sakar bagi Tuhan? Jangan kamu sama-samakan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya, Iya, betul, betul, hendak betul. dengan siapa engkau persamakan aku hingga kami sama? Kristen menjawab, hendak dengan Adam. Wah, ditunjang kau sama Iya, Tuhan. aku berbicara, Ya. berbicara Adam itu mempunyai firman dan roh, betul? Memiliki sifat berkata dan juga roh Ya. sebagai cahaya Oke. keilahian. Betul. Berarti Tuhan saya dan Tuhan Anda juga mempunyai firman dan roh, betul? Anda harus membedakan antara strata Tuhan dengan manusia, Cak Ayu, supaya Anda tidak salah sembah. Yang dikatakan Tuhan itu pencipta, yang dikatakan makhluk itu ciptaan. Dari Kita tadi kan Anda berbicara mempersamakan terus. realita. Kita kan berbicara kenyataan yang sesungguhnya atau hakikat Tuhan saya dan Tuhan Anda, Bang Pencipta Juma. alam semesta ini maha sempurna tidak? Tadi Anda bilang mempunyai firman atau mempunyai pengetahuan. Iya Tuhan Anda. iyalah. Ya kan, Annallaha manusia mempunyai sami'un pengetahuan. alim. Manusia kan mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan sama dengan Pencipta langit ciptaannya dan dong. bumi itu tidak seperti makhluk punya pikiran. Yang punya pikiran itu makhluk. Kayak Anda bagaimana caranya cebok? Anda berpikir dulu. Tadi Anda bilang Tuhan Anda maha tahu, punya pengetahuan yang Maha tahu itu bukan punya pikiran. Alamak. Ya pengetahuan itu karena punya kecerdasan, ilmu berasal dari Itu pikiran maha kan. tahu dengan tahu itu beda, Cak Ayu. Iya beda. Satu Nah. kalau tahu terbatas, maha Iya. tahu tak terbatas, betul. Iya betul. Tetapi realita Tetapi- atau kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pengetahuan atau pikiran kan. Iya, sama seperti Anda dengan kera. Anda punya wajah, kera punya wajah. Sama nggak Anda dengan kera? Jangan bilang sama loh, meskipun mirip. Iya, tetapi sama-sama mempunyai hakikat. Kan? Sama-sama Hakikatnya itu mempunyai punya wajah, pengetahuan. tapi hakikatnya beda. Satu hakikatnya kera, satu hakikatnya mirip-mirip kera. Tapi beda. Pencipta langit dan Iya, bumi beda. punya wajah, Ini berbicara manusia punya realita, wajah. realita. Tapi realita manusia Realita dengan terus. Tuhan. manusia dengan Tuhan itu berbeda, Cak Ayu. Manusia itu tadinya makhluk yang tadinya sesuatu yang tidak ada. Kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepadanya sehingga manusia itu hidup. Berarti Bang Juma jangan Hidupnya bilang Tuhan Anda manusia maha tahu dong, kalau adalah nggak punya bias daripada yang maha pengetahuan. hidup. Gimana saudara? Jangan bilang Tuhan Anda maha tahu dong kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pengetahuan itu kan kecerdasan, ilmu yang ada atau pikiran, betul? Iya betul. Berarti Tuhan kita sama-sama punya firman dan roh. Nah, berarti sama dengan ciptaan, betul? Tuhan saya tidak punya roh. Tuhan saya pencipta roh. Tuhan Anda punya roh makhluk. Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan Kenapa saya. diciptakan roh? Di mana? Kenapa Tuhan saya itu eksistensinya roh? Tuhan Anda kenapa menciptakan roh? Supaya menghidupkan makhluk yang tadinya tak ada menjadi hidup. Oke. Sebelum ada penciptaan, Tuhan Anda itu apa? Sebelum Tuhan ada saya langit dan Tuhan. bumi segalanya, dia apa? Tuhan saya Tuhan, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan saya kemudian ingin dikenal, maka Tuhan saya menciptakan ciptaan. Maka seketika itu Tadi juga katanya sama-sama mempunyai pikiran Anda atau yang firman. mempersama-samakannya. Iya, Saya sama-sama mempunyai pengetahuan, betul? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pencipta Ya, langit ya, dan bumi kita logis itu aja, Bang maha Juma. tahu.
Pencipta langit dan Iya. bumi itu maha hidup. Tuhan memberikan Iya. setitik kehidupan kepada ciptaannya sehingga ciptaan Iya. itu hidup. Iya. Tapi tidak betul. sama antara makhluk dengan sang sumber makhluk. Perbedaannya kan ciptaan itu kan Apa sama-sama poinnya? hakikatnya itu kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan atau kecerdasan, betul? Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ya jangan bilang Tuhan yang Maha Tahu, Bang Juma, kalau nggak punya pengetahuan. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda lanjut, tidak lanjut. akan pernah tahu apapun tanpa amunisi dari Yang Maha Tahu. Sama seperti komputer. Komputer tidak akan bisa apapun tanpa disuplai oleh chip dari manusia. Komputer Iya. bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Karena pada komputer sudah disisipkan kemudian perangkat-perangkat yang bisa mengetahui apa yang Anda ingin tahu. Tuhan Kalau yang komputer Maha kan dari Tahu, data. Tuhan yang Maha Tahu memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mengetahui data-data yang ada, objek-objek yang ada. Jadi setitik dari ilmu Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita sehingga kita tahu mana baik, mana yang buruk. Jangan pula Anda membandingkan antara ciptaan dengan Tuhan. Bukan, Bang Juma. Kita berbicara realita atau kenyataan sesungguhnya pada Tuhan. Dengan Kenyataan manusia sama-sama. sesungguhnya pada Tuhan seibarat matahari. Matahari memiliki cahaya yang menerangi alam semesta. Itulah penggambaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Sampai di sini belum paham juga. Paham, Bang Juma. Gini Paham. loh, kalau memang Tuhan saya dan Tuhan Anda itu Maha Tahu, karena memang punya Tuhan pengetahuan yang Anda begitu maksudnya maha-maha. siapa? Kalau Tuhan, bukan Tuhan saya saja. Kalau Tuhan dalam skala global, Rabbus samawati wal ard, itu Tuhan yang Maha Tahu pasti. Tapi Tuhan Anda yang bernama Kristus itu tidak Maha Tahu. Anda harus bedakan itu. Bukan, kalau Yesus Kristus itu kan menambahkan kodrat menjadi manusia, Bang Juma. Nah, kita berbicara, Muncul kita berbicara hakikat muncul Allah. muncul pembohongan di Tuhan. sini. Al-Quran saya mengatakan Kok berbohong? maukah? Yes. Assalamualaikum. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa pencipta langit dan bumi yang maha sempurna menambahkan kodrat kemanusiaan terhadap dirinya? Dari mana Anda tahu ilmu itu? Mengaku dirinya Tuhan. Namun Dari dia mana itu Anda berasal tahu? dari Allah. Dari mana? Dia mengaku dirinya Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Aku Hai, dan Tuhan. mantap sekali. Inilah yang Al-Quran katakan, maukah kamu tahu tanda-tanda siapa di mana iblis itu bekerja? Tengok aja manusia ketika dia berbicara pasti dusta. Yesus berkata rabam wa maran dalam bahasa Aramaik. Dia mengaku sebagai guru dan tuan. Tuan dan Alaha atau Eloa itu berbeda. Theos, kurios Bang itu Juma yang tadi berbeda. udah Jangan Anda sama-sama kata kan? Tuhan. Kenapa? Tadi udah kelar yang mengenai Tuhan Anda dan Tuhan saya sama-sama mempunyai pikiran atau firman Ya Rabbus sama-sama seperti ciptaannya. samawati wal Biar kita ard. lanjut ke Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Dia tahu Ya. kalau hambanya nanti ada yang kufur kepadanya, ingkar kepadanya. Dia tahu di antara ciptaannya Iya. nanti ada yang menuhankan manusia dan setan. Dia tahu. Allah maha tahu. Halo Bang Juma. Gimana saudara? Ya gini loh, kita bisa bilang Tuhan kita Maha Tahu karena memang dia punya ketahuan yang begitu maha atau punya pengetahuan atau Iya, punya ilmu itu udah atau selesai kecerdasan, tadi. punya Lalu firman. Lalu Ya, masalahmu sama gimana? seperti manusia, sama seperti ciptaan mempunyai pengetahuan namun terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas, betul? Saudara, Itu aja dulu. Saudara, saya kasih gambaran antara sang Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Seorang ahli mebel, lemari, tukang kayu, yang tangannya ahli di dalam membentuk atau membuat sebuah karya lemari,
akan mencerminkan karyanya kalau tangannya itu memang ahli. Jadi ketika Anda melihat lemari antik yang begitu indah, lekukan-lekukannya unik, bunga-bunga, kembang-kembang yang ada padanya itu cantik, ilustrasinya kemudian sempurna, halus, lembut, mengenakkan mata, akan menghantarkan Anda takjub kepada tukang mebelnya. Masya Allah, siapa yang membuat lemari ini begitu sempurna? Kesempurnaan lemari tersebut adalah cerminan ahli dari keahlian yang dimiliki oleh tukang lemari tadi. Tetapi sesempurna-sempurna apapun lemari, lemari bukanlah tukang lemari. Manusia punya pengetahuan, manusia punya karya, manusia bisa mencipta. Tetapi sesempurna apapun karya dan ciptaannya, manusia hanya cerminan dari yang menciptakan. Tidak akan pernah sama antara manusia dengan yang menciptakannya, meskipun bias daripada maha pengetahuan Allah turun menyinari kemudian manusia yang disebut akal. Begitulah lemari tadi. Lemari itu indah, lemari itu cantik, cerminan daripada tangan sang pembuat mebel. Tapi bukan berarti mebel itu adalah si tukang, bukan berarti tukang itu adalah si mebel. Anda harus paham di situ. Iya, sama seperti Tuhan Yesus itu kalau C1 ayat 15 itu cerminan dari Allah Bapa itu sendiri. Yes. Nah, begitu karena dia sudah mencapai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yes. Kejadian 1 Berarti ayat 26. lemari tadi adalah kita kan cerminan berbicara tukang realita, mebel. Bang Juma. Kita berbicara hakikat Bicara hakikat kenyataan yang manusia. sesungguhnya. Iya. Iya, hakikat. Coba-coba, begitu Anda melihat lemari ini, bisa enggak Anda mengilustrasikan hakikat lemari ini adalah sama dengan hakikat si pembuatnya? Bisa enggak? Bisa. Enggak, itu kan berbicara Enggak benda bisa. mati dan benda hidup. Nah, Tuhan Enggak Anda hidup bisa. gak? Iya, Tuhan Anda hidup gak? Tuhan saya tidak hidup. Hah? Tuhan saya Kalau nggak hidup, gimana maha dia hidup. bekerja? Bagaimana dia mencipta? Yang hidup itu makhluk. Tuhan saya maha hidup. Paham? Tuhan Anda mati. Tuhan saya maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Yes. Maha hidup itu kan hidup kan? Maha hidup, kalau dia cuman hidup, suatu saat dia bisa mati. Harus pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat ini Beda bang. maha Kalau hidup. hidup, mati. Oh beda. Oh, shalom, Anda selamat baca pagi. ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan. Jadi ketika Tuhan Anda hidup, maka Tuhan Anda bisa mati. Pantas aja Tuhan Anda itu bisa mati. Mematikan itu dia yang mematikan, bukan dia yang mati. Tuhan saya tidak hidup, Tuhan saya maha hidup. Kalau Tuhan Anda Ya. hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti Tuhan Anda Ini mah tatarannya Bang makhluk. Juma ngarang lah. Kalau Tuhan Masa- Anda itu hidup, berarti Tuhan Anda bisa mati. Oke, kita kelas ke pengetahuan ya, Bang Juma. Nggak apa-apa, kembali. Bang Juma. Mungkin Kembali logikanya nggak ke- nyampe. Yang penting, Oke. Tuhan saya sama Tuhan Anda sama-sama punya pengetahuan atau firman atau pikiran sama seperti manusia punya pikiran atau kecerdasan. Saya jawab Itu yang saya ini. rasa udah kelar. Kita Saya lanjut jawab ke- yang ini. Saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi kota Mekah, Tuhan bagi kota Jakarta, Tuhan bagi kota Makassar, Tuhan bagi kota Israel, Palestina, Yerusalem, Tuhan bagi alam semesta. Tetapi di antara makhluk yang ada di antara kota-kota yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ada makhluk yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Saya luruskan, ketika Anda mengatakan Tuhan kita sama, itu global sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi, yes dan yes. Tapi ketika berbicara mengenai agama keyakinan, Tuhan kita jauh kelas. Tuhanmu adalah makhluk roh, makhluk halus yang diciptakan oleh Tuhanku. Pahami itu. Oke, coba Bang Juma, aku tanya, kenapa Tuhan Anda punya maha tahu? Kenapa? Bisa jawab gak? Karena Tuhan saya adalah Tuhan, bukan makhluk. Iya, kenapa Tuhan Anda punya? Karena Tuhan Anda saya maha Tuhan. tahu. Karena Tuhan saya Tuhan, bukan makhluk. Simple.
Kenapa Tuhan Anda tidak tahu Cuma musim buah ara? ini Karena nggak Tuhan bisa Anda bukan jelasin. Tuhan. Ditanya apa, jawabannya itu. Tuhan adalah Tuhan. Loh. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Kenapa Tuhan saya punya ilmu pengetahuan? Karena Tuhan saya Tuhan. Asli. Tidak ada campuran beras. Berbeda dengan Tuhanmu. Kalau tidak makan beras, mati. Kan kalau Tuhan saya kan menambahkan kodrat menjadi manusia. Kan Tuhan Itu bisa jadi apa saja. Tuhanmu. Kan katanya Jangan Maha kau Kuasa. samakan dengan Tuhanku. Sedangkan Tuhan kami di dalam Berbicara Al-Quran, hakikat. laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak mengambil rupa atau menambahkan kemudian sisi kemanusiaan atau sisi makhluk. Tuhanmu itu aneh. Yang Berarti kamu Bang maksud Juma Tuhan jangan kamu, bilang Tuhan Anda Maha Tahu. saudara, yang kamu maksud Tuhan kamu itu adalah Theos yang datang kepada Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu berupa dewa mengambil jasad manusia, mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kedewaannya, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, keluar dari kubur. Itulah yang kau tuhankan. Sampai sini paham? Dapat data dari mana? Dapat data dari mana nih Bang Suma? Di Bible. Dapat data dari mana? Di Bible. Tuhan kami itu juru selamat. Kalau Tuhanmu juru selamat, berarti kamu sudah Islam tuh. Tapi faktanya yang kau tuhankan adalah juru neraka. Sehingga Islam kamu dengan menuhankan kami selain daripada Tuhan. Kalau Tuhanmu Islam- juru Islam selamat, dengan kamu kami. jadi Kamu Islam tuh. Islam Kondisi baru ya, ada kamu di belum abad betul untuk berbicara. Islam baru ada di abad ke-7. Islam baru ada abad ke-7. Yesus ada di abad pertama. Tapi Yesus anak soleh. Bukan anak Kristiani. Ayo, jujur kamu. Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani? Jujur. Yesus itu maha penguasa. Maha penguasa, nenekmu kiper. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa Bang setan Suma itu ini kalau tanazzalu ala kulli afakin azim. Masa Yesus dibilang maha kuasa? Yang maha kuasa itu, yang mengklaim dirinya maha kuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa dan kemuliaan itu, kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis, Cak Ayu. Yesus yang asli, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kamu sedang melantik Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah penguasa dunia. Ingat, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Iblis kerajaannya di dunia ini. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu bukan Yesus kami, itu Yesus kalian. Ada lagi? Baik, Hawariun silakan, itu diduga Yesus palsu ya, Gurunda ya. Ya, diduga Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Silakan Bang Hawariun ditanggapi, buka mikrofonnya. Bang Eman sabar dulu ya, gantian Bang Hawariun duluan naik. Silakan Bang. Mikrofonnya dibuka Bang, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Bang Hawariun. Oke, Bang Eman silakan Bang Eman. Selamat pagi jelang siang. Silakan Bang Eman, dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ditanggapi kali. Silakan. Oke. Selamat pagi. Saya sedikit tertanya-tanya tentang yang tadi siapa dokter siapa ya? Karena saya sendiri juga orang Kristen, orang Katolik ya. Mohon maaf ya. Dia masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Terus saya mau tanya, Bos. Ya bukan bang, mohon maaf bang, saya luruskan dulu bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya, ya, mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pertanyaan. Karena saya pernah masuk di room apa?
Di room Mbak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya. Room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang, yang dimaksud bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu Mbak, dari bahasa Sanskerta aja dari 2 kata, a dan gama. Jadi di sini saya tidak bertanya lagi, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan itu yang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Emans, izin bang, di tidak sini sempat. aja bang, nggak apa-apa. Katolik ya bang ya. Ya, Di sini aja nyimak-nyimak bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik miring-miring dia ini. Oh berarti tadi dia naik aja mau tes Bang Suma soal kata agama saja tuh. Ya bentar bang Kris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih Bang Zuma. Udah boleh lah aku. Lama Ya, banget silakan. sih.